Sebelumnya saya mohon maaf jika saya bertanya melalui secari kertas. Saya seorang single mom yang saat ini sedang dekat dengan seseorang. Bentar ya. Di awal hubungan kami LDR dengan beda pulau karena keluarga beliau tidak setuju dengan hubungan kami dan beliau nekat meninggalkan keluarganya demi menemui saya tanpa uang dan harta benda apapun dan tanpa bilang terlebih dahulu kepada saya. Beliau jalan kaki dari rumahnya untuk bertemu saya, tapi kemudian saya kirimkan beliau uang untuk ongkos ke rumah saya. Setelah beliau bertemu saya dan keluarga saya, bukannya keluarga saya tidak setuju, hanya saja keluarga saya ingin beliau menstabilkan ekonominya terlebih dahulu sebelum berumah tangga dengan saya. 2 tahun berlalu saya tetap menunggu beliau berproses menstabilkan ekonominya memulai dari nol. Tapi sampai saat ini beliau belum bisa membuktikannya dan penghasilan beliau hanya cukup untuk makan beliau sehari-hari. Kontrakan pun pindah-pindah karena kadang belum bisa bayar karena memang di sini tidak ada keluarga. Pekerjaannya serabutan, kalau ada yang kasih kerjaan baru beliau kerjakan. Dan sekarang saya memutuskan untuk menjaga jarak dengan beliau karena saya lelah menunggu kepastian Ustadz. Tapi beliau memutuskan untuk bunuh diri jika meninggalkannya. Menurut beliau, saya tidak menghargai perjuangannya dan beliau bilang kalau saya adalah pembunuh dirinya kalau sampai beliau melakukannya. Pertanyaannya, apakah saya salah dan berdosa Ustadz terhadap beliau dan apa yang harus saya lakukan dengan keputusan beliau? Mohon pencerahannya Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau jawab? Mungkin tetangga sebelah sini kayaknya gregetan banget ya. Ada yang mau jawab? Belum nikah aja udah drama kan? Kayaknya waktu 2 tahun itu waktu yang lama sih. Kita bukan nuntut orang untuk kaya ya, tapi nuntut orang untuk berubah, melihat perjuangannya. Harusnya sih 2 tahun itu cukup sih waktu untuk membuktikan. Sekedar kebutuhan, bukan untuk jadi yang berlimpah. Sekedar untuk kebutuhan, bukan dirinya aja tapi calon keluarganya. Tapi kalau belum, mungkin memang belum siap. Saya nggak bilang belum serius ya, tapi belum sih siap. Karena itu salah satu indikator kesiapan dalam Islam. Manusiawi. Yang kedua, harusnya dia fokus berjuang, bukan fokus dengan dramanya. Ini jawaban versi laki-laki ya. Kita kan nggak bercerita. Laki-laki tidak bercerita. Jadi kita nggak mengeluh. Bukan gaya mengeluh. Laki-laki itu nggak mengeluh. Tiba-tiba lengah dikit. Pinjol. Nauzubillah min zalik. Lengah dikit mancing, lengah dikit, kalau saya lengah dikit diving gitu ya. Kita nggak bercerita. Kenapa? Karena nggak bercerita itu bukan memendam sendiri, bukan. Karena kita lebih suka berjuangnya daripada mengeluhnya. Itu arti laki-laki tidak bercerita. Dia nggak suka mengeluh, dia lebih suka berjuang. Jadi jangan habiskan energi buat pokoknya aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Nggak, jangan gitu. Nggak gitu gayanya. Lagian perempuan ini menjaga jarak itu bukan berarti dia benar-benar mau ninggalin. Dia pengen dikejar. Tapi ngejarnya jangan dengan kayak ngeluh tadi. Pokoknya aku kalau misalnya kamu pergi aku bunuh diri loh. Apa sih? Udahlah, berjuang. Tunjukin ke dia kalau kamu bisa. Kalau kamu berjuang ternyata dia pergi juga, perjuangan kamu gak akan sia-sia kok. Kamu jadi kayak high value man gitu kan, yang nanti kamu akan ketemu dengan orang yang perempuan yang juga punya nilai yang pantas buat kamu. Jadi udah fokus aja berjuang buat cowok ya. Buat cewek kayaknya keputusan dia udah benar sih. Saya setuju dengan keputusan dia, tapi ini subjektif ya. Kalian boleh agree boleh enggak. Namanya juga berpendapat. Saya setuju aja dengan keputusan dia. Jangan serius dulu karena ini agak resiko dengan mental yang masih rapuh kayak gini. Belum nikah juga, belum dikasih amanah yang berat udah ngeluh kan, gimana nanti amanahnya berat. Harusnya laki-laki itu nggak mudah mengeluh, tapi dia boleh cerita, dia boleh curhat, tapi jangan yang kayak terlalu drama lah. Allahu a'lam.